Sampurasun warga Pasundan. Ada yang tahu nggak nih kita mau kemana? Hari ini, tim pengabdian kegiatan masyarakat Visip Unpas mau berkunjung ke kampung adat Desa Cirende yang lokasinya nggak jauh loh dari pusat kota Bandung. Tepatnya, kampung desa adat Cirende berada di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berjarak sekitar 14,5 km dari kampus Visip Unpas dengan waktu tempuh 45 menit. Kampung adat Desa Cirende dikenal juga sebagai kampung adat yang sudah beralih dari beras menjadi singkong sebagai makanan pokok sejak tahun 1918 loh warga Pasundan. Tapi dengan adanya tantangan perubahan iklim, tim PKM ingin mengetahui bagaimana kampung adat Desa Cirende mengatasi tantangan yang akan dihadapi. Dan juga, tim akan memberikan pendampingan serta pemberian wawasan terkait Sustainable Development Goals desa terkait adaptasi desa dengan perubahan iklim. Di sana, kami akan disambut oleh Kang Yana, salah satu dari pemuka adat setempat yang akan menjadi narasumber. Ikutin terus ya perjalanannya wargi Pasundan. 45 menit kita dari kampus karena memang relatif dekat ya, daerah Cimahi. Kita sudah sampai di gerbang Kampung Cirende. Jadi memang ini wilayahnya masih wilayah umum. Namun ini karena ada pohon bambu, jadi aura kampung adatnya sudah kerasa. Ini kira-kira beberapa ratus meter lagi menuju Kampung Cirende, dan karena ini mau masuk waktu Jumatan, kemudian juga dekat sini ada masjid. Setelah Jumatan sudah janjian dengan tua adatnya untuk kita menyerap beberapa informasi ya gitu ya Mas Dilo ya. Terus siapa namanya Pak? Pak Yana ya. Oke. Nanti kita akan menemui Pak Yana. Jangan upami berdasarkan sabarakan penelitian dia ngobrolna itu salah satunya penelitian 2019 disertasi karena orang geografi. Sebenarnya masyarakat Cirende masyarakat yang anggap termasuk aneh, unik gitu, tapi unik gitu. Non margina perubahan pola konsumsi yang dulu mah ketika zaman Belanda sebelum 1918, jadi masyarakat Cirende masih mengkonsumsi nasi beras, tapi 1918 mulai beralih gitu. Tapi pilihan anak aneh ke singkong. Ya aneh kan, kenapa milih singkong? Berjalan begitu aja sampai hari ini gitu. Tapi kemarin dikuatkan sebuah penelitian yang menarik itu bagi kami di Cirende, karena disertasi itu menyebutkan bahwa Kota Bandung, Bandung Raya, sekitarnya adalah dilihat dari Badan Meteorologi dan Geofisika, ternyata curah hujannya sangat tinggi. Itu berpengaruh terhadap lingkungan alam, terhadap kondisi geografis, dan berpengaruh terhadap singkong. Singkong sebenarnya tidak cocok hidup di Cirende karena curah hujannya yang tinggi. Dari teori-teori orang pertanian pun menyatakan singkong tidak cocok di Cirende. Tapi kenapa bisa dilakukan oleh masyarakat Cirende? Jadi tadi mungkin istilah adaptif gitu ya. Jadi masyarakat Cirende bagian dari masyarakat yang bukan melawan alam, tapi bersinergi dengan alam lewat pengetahuan lokal gitu. Jadi masyarakat Cirende sudah mengkonsepkan bahwa leuweung ini, hutan ini punya tatanan gitu. Ada leuweung larangan, tutupan, beradahan. Jadi tidak semua diglobalkan menjadi wilayah pemenuhan pangan, dibagi tiga itu. Jadi bagaimana kebutuhan nutrisi untuk tadi itu, ketika curah hujan sangat tinggi, ketika hutannya gundul pasti airnya sangat banyak, tapi tertahan karena hutannya masih lumayan lebat gitu. Di areal Cirende itu Pak, areal pemukiman seberapa luas? Diperkirakan ya 6 hektaran Pak. 6 hektar Pemukiman. Areal pertanian? Pertanian 30 hektaran lah. Sisanya hutan. Sisanya lebih dari 40 hektar hutan. Berarti 40, 30, 70 kami 6 hektar. Ya. Terus tambah kalau luas secara keseluruhan batas geografisnya 100 hektar lebih. Tapi kalau bisa baca peta bikinan Unpad, peta bikinan Unpad itu yang pemetaan Kampung Cirende, Kakak nggak bisa baca, bingung membacanya. Tapi itu ada perubahan, pasti akan dibikin 2010-an. Ya.
dari berbagai kampung adat itu sadaya mengalami degradasi, terutama sejak adanya media sosial. Setelah ada media sosial, produktivitas menurun, Pak. Leuit-leuit kararosong, gitu kan. Pertanian juga menurun. Kenapa? Karena ngomong HP. Jadi pengedulan. Iya, angka produktivitasnya itu menurun karena ada aktivitas baru yang ternyata menyita waktu. Ya, kalau kami sebagai pengelola sebenarnya di Cirende menyadari gitu namanya modernisasi, globalisasi itu tidak bisa dilawan. Tapi gimana mensinergikan itu menjadi bagian yang baik gitu. Mengatasi itu kan harus berbagai upaya dari masyarakat secara komunal gitu. Salah satunya kalau ngobrol ekonomi pasti kita sudah melakukan yang tadi menjual di media sosial. Oh, sudah ya? Udah, malahan mah di shop cari di Lazada, di Shopee ada produk kita. Langsung Udah. dari sini. Dari sini langsung kita mulai. Enak Pak, saya pernah nyoba Pak. Cemilan-cemilan singkong. Cemilan singkong sudah mulai walaupun belum signifikan lah gitu. Tapi rasanya pernah saya cobain Pak, bawain ponakan enak memang. gitu. Ini enak. Udah nyobain, apalagi ini Jabar Juara ada di sini Iya. wifi-nya. Jadi sebenarnya tantangan generasi pemikir di Cirende juga di adat, yaitu tadi Pak, kalau mungkin di adat lain, apakah ada penggeraknya enggak yang memikirkan keberlanjutan mereka? Kalau nggak ada selesai, masyarakat nggak peduli. Kalau kami kebetulan sering komunikasi, ini ada tantangan zaman, ada media sosial yang luar biasa. Tapi bagi kami mah seperti ini, mana itu orang Sunda gitu, baik-baik bermedia sosial kemana wae, tapi ketika belajar angklung, ketika belajar alat musik tradisional ulah poho, ketika bertani ulah poho. Jadi jangan dilupakan, karena kalau ditolak, dilawan nggak bisa dilawan. Cirende udah di kota, Iya. nggak bisa. Baduy sekarang boleh demo, tidak boleh ada jaringan ke sana, tapi kan masih terisolir, bisa. Betul. Kalau di Bisa sini nggak bisa. dikelilingi. Ya, akhirnya kita konsepnya sebenarnya modernisasi itu salah. Betul. Yang salah itu memanfaatkannya. Benar. Kan kita hanya jadi konsumen wae unggul. 2020 tahun itu gimana cara Ini apakah pengaruh dari curah hujan yang semakin tinggi atau Atau hutan. apa? Atau Ada dua faktor. Jadi karena saya bagian dari perubahan ketika tahu sejarahnya. Jadi 2005 itu terjadi longsor TPA Lewi Gajah. Jadi titik-titik bencananya sama dengan TPA Lewi Gajah. Betul. Kita punya kelompok kurang lebih punya 2 hektar lah waktu itu siap panen dengan petani itu ya, ikut di kelompoknya masih kecil saking ngiluan gitu. Ketika panen setelah 2006 berarti 1 tahun dari tragedi TPA Lewi Gajah, kenapa singkong yang pertama dipanen hampir 50% busuk? Ada 2 faktor, memang ada 2 faktor kelalaian kita atau pengaruh dari TPA Lewi Gajah, karena ketika longsor hampir 1 bulan lebih namanya lalat sampai gunung sampai mana ribuan Masuk. Iya, lalat itu sangat luar biasa karena sampah yang bertumpuk kebuka meluas melebar dan menimbulkan lalat yang banyak yang belatung itu. jadi tanahnya jelek. Bisa jadi tanahnya kena virus. Iya, kenal. Tapi faktor kedua lagi, kita nanam pohon memang dari luar dulu itu keteteran, kita ingin penghijauan karena melawan TPA Lewi Gajah. Kita mendatangkan bibit kurang lebih hampir 5.000 pohon dari luar. Apakah pengaruh tanah luar gitu? Itu waktu itu. Terus kita konsultasi ke Balai Pertanahan. Dia cek ke Cirende juga sih, sampai dicek oleh Unpad juga, dicek oleh ahli pertanahannya, ahli pertaniannya. Mereka angkat tangan. Kenapa? Takut Kang kalau ngomong adat kan? Iya. Mereka nggak berani. Biarin aja Kang. Tapi ada siklus dan hari ini sudah mulai normal. Kekurangan untuk konsumsi enggak, tapi secara ekonomi menurun. Karena berhubungan dengan nilai jual. Biasa kalau panen bisa menjual 10 kilo. Iya. Hari ini hanya 5 kilo, setengahnya hilang.
Kalau sampah mah memang kan kita kan tidak mengenal ilmunya mengelola sampah ya. Jadi memang kalau plastik itu kan bukan produk kita ya. Jadi kita nggak dikasih ilmu, tiba-tiba datang, ya masyarakat pasti kebingungan. Apalagi masyarakat di kampung. Kalau sampah dicatat dulu. Hari ini mah diambil, ada yang mengambil Pak, ada yang mengumpulkan. Jadi ada tim ininya. Jadi kita juga sih sedang memikirkan mudah-mudahan kedepannya kita ingin yang sederhana, yang logis. Hari ini kita ingin mengedukasi masyarakat, setiap rumah tangga itu minimal kita fasilitasi 3 tempat pembuangan sampah dipilah gitu. Jadi Kota Bandung Kang Pisman. Kang Pisman. Jadi kita ingin mikir karena ketika sampahnya setiap hari Sabtu diangkut, sampahnya kok banyak ya di Cireuneuh aja, hampir satu kol ya, satu pick up gitu. Misal ke kampung ini yang 200 kakak itu Satu hari ya? seminggu. Oh seminggu. Seminggu. Oh banyak ya. Terus ternyata pas dilihat, pas ngobrol dengan pengangkut sampahnya, Kang, ternyata sampahnya dicampur segala, termasuk daun dari halaman semua. Wah, jadi saya mikirin kayaknya harus membuat sebuah perubahan. Minggu depan mulai ada membuat sebuah contoh. Saya dengan teman-teman di Cireuneuh 20 rumah akan diedukasi menjadi percontohan karena berhubungan dengan perilaku yang tidak mudah. Jarang mencoba sih apakah berhasil enggak, tapi lihat aja 3 bulan ke depan kita sudah bikin master plan. Dan udah bikin master plan-nya. Iya, Kang, bumi asli Cireuneuh aya dari dia. Pak 20 tahun Pak hilang Pak karena TPA Lebih Gajah itu mempengaruhi perubahan bangunan. Mungkin ya kampung baru. Oh, kampung baru mah di bawah enggak beda. Maksudnya 20 tahun teh kumaha? Jadi ketika TPA 85 Pak, TPA Lebih Gajah teh ngawitan teh dari masa itu lingkungan Cireuneuh bau sampah, laler. Ketika rumah panggung seperti ieu teu nyaman Pak. Jadi mulai berubah tahun 90-an teh bangunan jadi rumah-rumah. Iya, karena TPA dulu mah Pak ketika peresmian sebenarnya bukan untuk TPA dulunya, untuk pengolahan kompos Kota Bandung. Namanya orang bule, orang Belanda, orang asing. Wah, rame Pak. Setelah ada itu hilang. Wah, berarti modernisasi ya? Kampung-kampungnya kampung Sunda ya, kampung bangunan tradisional. ya, itu aja ya. Ya hilang kok, kan 20 tahun bertahan hidup dengan lingkungan bau sampah, bulalat, masuk ke dalam Iya, naon teh merepresentasikan. ya salah satu apa seperti ieu kirang langgung kampung rumah. Anu terakhir punya Abah oge udah dirubah tapi masih panggung sih yang dirubah. Ada mau warga, Pak. Warga Sabaraha ieu, Pak, di dieu teh sabaraha kakak kampung Cireuneuh? 200-an lebih. Jadi memang rawan ketika musim kemarau panjang itu kebakaran hutan. Jadi kan lingkungan Cireuneuh ini dikelilingi masyarakat secara umum. Terus ketika bakar dari kampung bawah aja bisa sampai ke hutan. Jadi rata-rata orang iseng dari luar. Jadi biasa kita punya satgas kalau musim kemarau saling pantau. Jadi bikin jalur evakuasi sekarang. Udah ada satgasnya. Ya satgas di adat aja. Jadi kayak anak mudanya sudah di grup. Ada kebakaran, wah semua pada naik pastilah. Malam juga, soalnya di atasnya ada hutan pinus. Jadi kalau kebakaran wah udah bisa dipadamin. Sayang. Terus hutan bambu kalau kebakar wah udah. Di pemerintah daerah mah normatif ya. Jadi nggak punya program apa-apa. Berarti benar-benar Kang Yana salah satu orang yang harus terus berpikir keras ya, untuk menjaga ini. teman-teman di Cireuneuh lah, sama para tokoh kan sering ada pertemuan ngobrol masalah-masalah sosial gitu. Amanat leluhur gitu kan yang harus dijaga, kita sampaikan, kita bareng-bareng. Mungkin agak ada nggak 200 kakak ini yang sudah mulai memang sulit diatur untuk patuh kepada leluhur? Ada wae. Oh, ada yang itu. Dalam Itu mah ada aja pasti kan. Tapi kan prinsipnya selama perbuatan baik ya jalan aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ketika yang suka yang
syukur, yang enggak pun ya nggak masalah. Emang ada kan prinsip-prinsip yang memang nggak boleh dilanggar sama sekali, misalnya ada gitu kan? Ada. Oh itu mereka tetap tidak berani sampai melanggar kalau Ya itu ya? kalau itu Yang mereka fatal. juga malu lah kalau ke hal-hal yang lebih Sosial, sensitif. Norma-norma sosial. Norma sosial mereka malu. Apa aja tuh? Boleh tahu kan? Misalnya contoh yang masih terjaga nih, yang dijaga. Makanan pokok. Jadi makanan pokok singkong kan biasanya ada pepatah. Jadi lamun dilanggar bakal ngarusak, lamun dilakukan bakal ngaraksuk. Jadi sebuah prinsip yang dari karuhun mangga melanggar mah, tapi tidak akan bisa masuk kepada nilai-nilai ini. Jadi mereka secara sosial akan ya bagian warga adat, tapi secara sosial tidak dianggap. Terkucilkan lah ya. Dikucilkan secara sosial, tidak disebutkan juga. Tapi walaupun pinter ngomong, pinter berargumen, tapi iya tidak melaksanakan nilainya. Itu masih berlaku sampai sekarang. Iya masih. Jadi benar-benar masih komit lah 200 kakak ini mau makan singkong masih komit lah bisa Iya sebenarnya kita kan ada di Cirende ada 2 komunitas ya. Jadi sebenarnya yang masih bertahan itu 60 kakak. 60 yang sisanya umum itu mereka bebas. Dibebaskan gitu. mau Oh nurut. yang benar-benar itu 60 Iya kakak. 60-an lah, 60-an yang mempertahankan itu. Yang lainnya secara umum mereka dibebaskan. Itu Tapi pembebasan pembagian komunitas itu berdasarkan apa Kang? Apakah biasanya berdasarkan keturunan tadinya. Berdasarkan kultur dari atas. asli. Ya, Aturan asli. ada nilai dari leluhur. Nah, berarti di sini juga udah ada yang dalam artian pendatang ataupun tidak asli dari atau- Ada tapi nggak ada kan zaman TP Alwi Gajah itu banyak orang dari mana-mana. TP Alwi Gajah itu memang sih ada roda ekonomi di sana. Iya. Tapi banyaknya dari luar, mungkin hampir kayaknya ada 1.000 orang yang beraktivitas di situ dan kan 20 tahun ada yang nikah orang sini. Jadi itu Iya. Jadi sangat malah tinggal 20 tahun itu ya itu saya gorowokan ke pemerintah. Jangan ngomong revolusi TP Alwi Gajah lagi, lihat dampak sosialnya pada lingkungan kami. betul. Nah, itu yang Kami budayanya rusak, Betul. tradisinya rusak karena TP Alwi Betul, Gajah. betul. Karena orang dari luar itu rata-rata Betul. dianggap di TP Alwi di tempat sampah itu premanisme. Iya. belum Mau lagi tidak mau. belum lagi tadi dampak lingkungan yang Iya, dampak terjadi. itu. 20 Itu. tahun itu sejak tahun berapa kan? Eh, aktif tepatnya 1983. Jadi Itu 22 TPA tahun itu. ya. 83 2005 longsor. Jadi 23 tahunan lah kurang lebih Iya. berfungsi dan itu 20 tahun itu waktu yang panjang gitu. Iya betul. Apalagi zaman itu kan zaman Orde Baru, Oh iya betul. nggak bisa Sekalian. apa-apa, nggak bisa bersuara. Mungkin terakhir Kang. Terakhir mungkin. Siap. Takutnya lebih sibuk nih Kang. Ini kan Kang Yana sekarang bisa dibilang yang menjaga nilai karuhun. Ya Selanjutnya, bareng-bareng dengan teman-teman kalau artinya kita yang- berani. artinya kan mungkin yang lebih dominan dan punya peran misalnya gitu kan. Selanjutnya sudah ada kan atau memang masih pusing juga nih untuk regenerasinya? Oh, kita Biasanya gimana sudah prosesnya? tahu menggenerasi. Jadi Sudah ada cara- sistem bagaimana menggenerasikan gitu. Ada metode untuk mengkaderisasi atau Ada sebuah metodenya. Jadi kan kalau enggak kita kan nggak dipilih ya, jadi muncul alamiah itu harus kita membuat sebuah penciptaan gitu melalui pengetahuan lokalnya. Nah ini kan berarti mungkin anak-anak yang lebih muda yang sudah tersentuh sama teknologi pula. Nah ini mungkin PR berat juga atau memang bisa Ya kalau dasarnya kan udah dikasih tahu ke anak muda Tetap ya. Cirende ya, Tetap tentang bagaimana modernisasi, bagaimana kita sebagai warga adat berperan. tetap Sangat relevan gitu untuk menjaga tradisi ini. Apalagi hari ini betul, kita betul. iming-iming ya, mau tidak mau ya karena zamannya sudah berubah. Kita membangun wisata edukasi. Oh iya. Iya. Ketika kalian mampu mempertahankan budaya kalian bukan dibayar oleh orang lain tapi bentuk apresiasi dari orang berkunjung ke Cirende. Nah, Iya, itu kan betul. secara ekonomi Naik juga ya. naik itu ada itu kemauan. iming-iming itu Iming-iming Untuk- tapi ya, tapi iya, bagus itu, iya, bagus, kita iming-iming dan kita ke konsumen kita bahwa ketika Bapak Ibu berkunjung ke Cirende kami dari keuntungannya bukan untuk keuntungan pribadi tapi membangun kebudayaan Cirende supaya tetap lestari gitu. Di sisi lain anak mudanya juga ya dapat honor gitu kan. iya betul kan. Apalagi yuk tinggal mau berkreativitas nih jual produk jual apa yuk tinggal meningkatkan Pernah nyobain skill. Kang Enak di sana nih seriusan. Gitu kurang lebih gitu lah. Atur nuhun nih Kang Yana beneran banyak banget informasi ini mungkin.
mah nitip ke peneliti atau ke lembaga ya akademisi, jangan sampai mengiming-imingi ya, karena akan banyak berhubungan dengan teman-teman komunitas adat. Jadi jangan terlalu mengiming-imingi hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan. Betul, Kang. Kasihan gitu. Betul, Kang. Jadi apatis akhirnya kepada akademisi. Betul. Nah, kita memang masih dalam proses riset, Ya. memang riset Siap. dalam artian tadi mungkin akan lihat dari Unpad yang geologi, geografi misalnya, konsentrasinya kan kepada kondisi tanah Iya. dan alam. Kalau kita memang karena visip sosial, Iya. kita mau melihat sosialnya. Siap. Itu kan. Oke. Jadi siapa tahu ada nih sentuhan-sentuhan dari kaum akademisi yang bisa tetap menjaga, membantu, dan tadi prinsipnya pengabdian, membantu dalam konteks bagaimana tetap melestarikan budaya, tapi berprinsipkan pada ketahanan ekonomi yang cukup, nah, tapi berdampingan pula dengan modernisasi. Nah kan begitu Bang. Sebenarnya masih mentalisir itu dulu sih kan. Nah, ya, siap. Ya, mudah-mudahan apa upaya-upaya kan untuk bangsa ini ya. Betul. Untuk Nah, nantinya mungkin kan ya, yang penting Aka kan sebagai ngebantu humas di sini, Betul. ngebantu berkomunikasi dengan berarti akan akademisi. sebenarnya di sini posisinya berarti apa nih Kak? Kalau di Macam-macam Desa kan. Cirende? Banyak Supaya- jabatan. Oh gitu. Banyak jabatan. Banyak jabatan. Tapi Ya. kalau di kampung adat ini sendiri memang sebagai turunan dari orang asli itu kalau dari Iya, secara adat. asli kalau Oke. akan yang ngelola di sini turunan asli semua, Oke. sih, nggak ada orang luar. Kalau dari komunitas berarti merangkap humas juga atau Ya, hari ini belajar gitu dari berperan ketika ngikutin Abah, para tokoh gitu. Ternyata kan para tokoh terbatas komunikasi karena kadang-kadang berhubungan dengan akademisi itu menggunakan bahasa-bahasa akademis yang salah penafsiran akhirnya Bisa, betul. si Abah juga. Jadi kita bantu coba menginformasikan, Menjembataninya mungkin. menjembatani supaya lebih logis diterima dengan secara akademisi. Kita juga komunikasinya baik gitu. Kalau tidak dijembatani ini mungkin tadi akhirnya tujuan utama dari kelestariannya akan tidak tersampaikan. Ya kayak gitulah. ya kan? Hatur nuhun bisa nih Kang, informasinya Ya. sangat membantu sekali nih untuk ini. Makan siang di sini sekarang nyobain nasi singkong. Kebetulan waktu makan siang kita masih di Cirende. Nah ini makan siang nasi singkong. Ini saya juga belum coba nih. Nanti bagaimana ini? Apakah bereaksi dengan tubuh saya? Ini kemudian ini ibu-ibu di sini sedang membuat Dendeng. dari kulit Singkong. sampul singkong. Nah, ini dendeng. Baik, ini adalah merupakan bagian akhir dari kunjungan sekaligus juga memperoleh data dari Kampung Cirende, di mana kampung ini adalah menjadi objek dari kegiatan PKM kelompok Visip Unpas, dosen dan mahasiswa dengan tema bagaimana pemenuhan desa dalam klasifikasi upaya sukses SDGs, Sustainable Development Goals, dengan 3 subtema, yaitu bagaimana daya adaptasi desa terhadap perubahan iklim, kemudian yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi pedesaan atau kampung Cirende, dan yang ketiga adalah kesadaran terhadap pengelolaan iklim darat yang ada di kampung Cirende. Barangkali untuk kesimpulannya adalah bisa dikategorikan desa Cirende cukup adaptif terhadap perubahan iklim, ekonomi bertumbuh, dan juga mata pencaharian selalu memakai perubahan alam. Itu adalah sebagai sebuah
masukan atau inspirasi di dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.